Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulamatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal. Malam ini sedangkan saudara-saudara kita rudal yang berterbangan, kita berbagi nikmat dengan mereka, dan saya tidak menyarankan ada yang berangkal muayanah, kabar berita beda dengan realnya. Itu yang posting, yang melaporkan setiap hari di sana, dia aja nggak ikut perang. Dia cuma melaporkan terjadi perang. Antum kalau ke sana seperti kejadian kawan-kawan kita pulang dari Irak, ISIS. Nyampe di sana bingung, stres. Ya. Cukup kita berjuang dengan jalan kita. Ya. Mereka sendiri sekarang sedang ada konflik internal, kita doakan mereka islah sehingga kekuatan mereka lebih kuat. Amin ya rabbal alamin. Maka syukur ini disertai dengan tentunya hati yang pilu. Tentunya kita juga mesti faham bahwa dunia ini sedang tidak aman-aman saja, tapi orang lupa konflik ini tidak hanya di Palestina, juga di Suriah, di Lebanon, Sudan, Yaman. Yaman gak ada presidennya pas sekarang. Kalaupun ada, klaim kelompok-kelompok. Yaman itu Bapak kalau ke sana sudah beda wilayah, duitnya nggak laku. Kalaupun laku udah beda nilai. Tapi berkah adanya wali Allah di sana, Yaman masih dikunjungi. Ya, manisnya ilmu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur negeri ini masya Allah jaga lahir batin, ya. Tapi yang tidak syukur negeri ini nanti ikut rusuh, mau ikut rusuh. Ya. Jangan. Enggak, nanti nggak bisa bikin maulid. Udah nggak bisa bikin maulid. Udah nggak bisa nongkrong-nongkrong, Pak. Udah nggak bisa diskusi kita. Ya, maka syukuri. Allah tambahi nikmatnya, nikmat kedamaian, nikmat kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Orang hidup susah itu yang kurang tuh cuma syukurnya. Kalau dia syukur, hilang susahnya. Susah itu di sini, bukan di dompet. Dompet itu lain cerita. Dompet itu tergantung mau nyari apa tidak. Ya. Syukur ini tidaklah sempurna kecuali dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah hamba yang paling bersyukur. Beliau hamba yang paling mengerti cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, afala an akuna 'abdan syukura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang sangat berterima kasih? Doakan saya juga, ya. Ini aslinya saya nggak boleh di sini hari ini. Saya harus pulang kampung karena ayahanda saya lagi dirawat di rumah sakit. Ya. Insya Allah besok siang kami berangkat pulang sekeluarga. Mohon doanya untuk ayahanda saya dan untuk orang-orang saudara-saudara kita yang jauh nun di sana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya nasini sabutan suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini kabar baik, masjid ini sudah ada maulidnya. Katanya dulu nggak ada maulid. Katanya sih dulu. Kata orang dulu, maulid itu dibuat sama orang Syiah. Orang ini kurang ngerti sejarah. Maulid itu bukan buatan Syiah. Maulid itu langsung Rasulullah SAW yang buat. Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Nabi jawab, itu hari aku dilahirkan. Maka Nabi maulid setiap pekan, setiap minggu. Ada yang sanggup maulid di minggu? Ada yang sanggup? Kita nggak sanggup, maka minimal kita buat sekali setahun. Nabi buat tiap minggu. Dijawab lagi, itu kan caranya puasa bro. Puasa itu dari pagi sampai ente maulid cuma sejam 2 jam nggak mau.
Maulid Nabi yang hakikatnya itu puasa dari pagi sampai sore. Sanggup nggak? Sanggup nggak tiap Senin? Kalau cuma berapa orang nih wajahnya kan wajah-wajah banyak makan. Orang banyak makan di dunia, kelaparan di akhirat tuh. Hanya takut-takutin. Aksarun nas jau'an fil akhirah aktsarhum syaba'an fid dunya. Itu hadisnya dan hadisnya sahih. Orang yang paling banyak laparnya di akhirat orang yang suka kenyang di sini. Maka jangan makan dengan kenyang-kenyang amat ya. Makanya yang suka kenyang-kenyang sekian hari kita berlapar-lapar. Kita berlapar-lapar. Para sahabat bagaimana cara maulid sahabat? Kan ada yang ngomong gitu. Ada sahabat gak ada maulid. Sahabat gak butuh maulid sekali setahun bro. Sahabat tuh maulid setiap hari. Sayyidina Abdullah bin Umar setiap hari setelah Nabi SAW wafat, beliau mencari, mengenang, mengulang apa yang Nabi buat. Itu cara beliau maulid sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Sayyidina Abdullah bin Umar keluar dengan ontanya, naik onta, dia melewati lembah. Ditanya orang, itu lembah udah gak dilewatin orang lain, kenapa ente lewat di situ? Apa kata dia? Dulu lembah ini pernah dilewati baginda Nabi Muhammad SAW. Tahu-tahu di situ ada pohon, sekarang sudah ditebang. Beliau nunduk, pohonnya sudah nggak ada, tapi masih ada bekas pohonnya. Sahabat lain bertanya, kenapa engkau menunduk? Jawaban beliau, dulu Rasulullah SAW merunduk ketika melewati di sini. Begitu cara beliau bermaulid. Sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bermaulid dengan satu cara, namanya mengenang. Makanya maulid itu disebut zikra maulidir rasul atau zikra rasul, memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain dengan Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ini 10 tahun berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umurnya 10 tahun sampai umur 20 tahun. Maka kata ulama dahulu, hadza akhirun nas zawajan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling lama ngejomblo. Umur 20 tahun baru menikah, dulu tuh paling lama jomblo. Sekarang umur 25 juga masih jomblo, umur 35 juga masih jomblo. Teman kita umur 37 juga masih jomblo. Ya. Ya, sungguh sedihlah para jomblo. Itu Sayyidina Anas nikahnya umur 20. Apa kata muridnya? Akhirun nas zawajan. Orang terakhir yang menikah. Ngapain beliau kok terakhir menikah, telat menikahnya? Li'annahu khadiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena dia berkhidmat di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak digaji. Itu namanya khidmat. Khidmat tuh nggak pengen materi. Kalau dapat ya diterima, kalau nggak berharap. Sayyidina Anas diantar masih kecil. Kamu umur berapa, Dek? 5. Tahu nggak umurnya berapa? 7, 3 tahun lagi jadi khodamnya Rasulullah SAW. Ada yang 10 tahun, bocil-bocil di sini. 10 tahun. Serius ini? Insya Allah. Seumur begini Anas jadi khodamnya Nabi Muhammad SAW. Tapi saya kayak dulu 10 tahun gede ya. Karena saya ingat umur 2,5 tahun pun saya ingat kejadian apa. Umur 2 tahunan. Adik saya lahir, umur saya 2 tahun. Saya ingat dia lahir itu, orang rame, kejadiannya apa hari itu. Itu ingat. Wallahu alam itu anugerah atau apa. Ya, umur 2 tahun saya masih ingat. Bapak Ibu Saudara makan Allah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak perlu maulid karena mereka mengingat baginda Nabi Muhammad SAW setiap hari. Datang muridnya Anas ibn Malik.
Anas bin Malik ini nggak digaji. Gajinya apa? Gajinya doa. Antum mau nggak digaji pakai doa? Nggak ada yang mau. Kurang yakin sama doa soalnya. Para doa itu silahul mu'min. Rudalnya orang beriman. Senjatanya orang beriman tuh percaya. Ente percaya nggak sama Allah? Percaya sama Allah nggak? Pastikan doanya jadi senjata. Tapi senjata kalau nggak diasah tumpul nggak? Mungkin kurang diasah. Mengasah doa itu pakai yakin. Yakin itu pakai ngaji. Ngaji itu pakai amal. Baru yakinnya tumbuh. Itulah sebab kenapa senjatanya tumpul. Karena tidak ngaji, tidak ngamalin apa yang dikaji. Sayyidina Anas dibawa oleh ibunya. Udah 20 tahun nih jomblo. Ya, apa kata ibunya Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah SAW, ini anakku sudah khidmat kepada engkau. Nabi nebak-nebak nih Ummu Sulaim mau ngomong apa nih? Ya, minta gaji apa minta apa? Ternyata Ummu Sulaim cuma minta satu hal. Ud'ullaha lah. Tolong wahai baginda, doakan anakku ini. Coba, ibu-ibu kalau ada anaknya kerja 10 tahun nggak minta gaji, gimana? Pasti nuntut gaji kan? Ini Ummu Sulaim tidak tahu bagaimana cara Rasulullah mendidik mereka. Kok bisa sahabat-sahabat Rasulullah, mau laki mau perempuan, berkhidmat untuk baginda Rasulullah SAW dan mereka nggak minta gaji. Apa cara beliau mendidik itu? Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan Sayyidina Anas. Tapi ini doa. Doa itu gaji sampai akhirat. Ada gaji antum tahan sampai mati. Pensiun juga udah habis. Gaji sekarang 10 hari habis. Benar nggak? 20 hari ngutang. Pakai kartu kredit. Ini Sayyidina Anas habis didoain. Sampai akhirat nggak habis. Doanya tahu nggak apa? Allahumma akthir malahu wa auladahu waghfir lahu wadkhilhul jannah. 4 doanya. Ini gajinya dia. Ya Allah, perbanyak hartanya. Nabi kalau doa mustajab nggak? Karena Nabi yakin. Antum doa nggak mustajab karena nggak yakin. Padahal setiap doa pasti mustajab. Yang kedua, banyakin anaknya. Kalau banyak anak, banyak istri nggak? Itulah masalahnya. Ini hadis doa paling ditakuti sama ibu-ibu zaman now. Padahal itu doa diharap-harapin oleh ibu-ibu yang lain. Yang ketiga, waghfir lahu. Ampuni dia ya Allah. Yang keempat, masukkan dia surga. Selesai gitu dunia akhirat. Selesai. Maka di antara sahabat muda yang paling banyak hartanya Sayyidina Anas. Yang paling banyak anak dan titik-titiknya adalah Anas. Sallallahu alaihi wasallam. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dijamin masuk surga. Karena khidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sedikit juga yang khidmat lalu berkhianat. Ada penulis wahyu baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis wahyu ini berat, Pak. Wahyu ditulis, antum bisa bayangin. Wahyu ditulis. Maka kadang-kadang yang nulis wahyu ini diizinkan Allah mendengar apa yang Nabi dengar. Suatu kali mungkin energi Rasulullah SAW mengalir kepadanya, maka dia mampu mendengarkan ayat yang sedang turun, tapi Nabi belum baca. Ini kasyaf. Namanya apa? Mukasyafah. Allah singkapkan alam lain. Tapi tidak semua orang disingkapkan alam lain. Dia menjadi orang yang benar secara rohani. Ternyata semua nikmat itu kadang menjadi jebakan. Orang ini terjebak. Apa kata dia? Ya Rasulullah, bukankah ayat setelah ini adalah B, C, D? Disebutkan ayatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 11. Nabi nggak sebutkan bagian ujungnya. Fatabarakallah
Ya, abang nggak baca itu. Lalu Nabi berkata, betul. Setelah ayat ini sempurnanya pakai fatabarakallah sampai akhir ayat. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Seingat saya begitu. Maka Imam Ibnu Abi Daud mengatakan, orang ini merasa, oh gini doang wahyunya Nabi. Oh gini doang Rasul itu. Saya juga bisa dengar. Gini doang kasafnya Nabi. Saya juga bisa merasakan. Maka setelah itu ayatnya ditukar. Sami'un qarib digantikan Sami'un mujib. Digantikan tukar-tukar sama dia. Kan Nabi nggak nulis. Yang nulis dia. Ternyata setelah itu kualat. Dia murtad. Meninggal wahwa kafirun. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Jadi ternyata orang khidmat gak semua juga selamat. Kenapa? Ah, tadi ayat yang dibaca itu, ya, tidaklah bertambah kepada mereka illa imanan wa taslima. Itu baru oke. Kenapa? Di depan mereka sadaqallahu wa rasul. Ya, mereka mentasdikkan apa yang Allah telah buat. Wa rasuluh dan rasulnya. Jangan hanya percaya Allah doang, juga percaya Rasul. Sekarang Rasulullah SAW secara zahir sudah wafat, walaupun nurnya masih ada. Nurnya itu turun kepada para ulama. Maka hormati ulama-ulama ahlullah. Sebagaimana sahabat dulu menghormati Nabi Muhammad SAW, meskipun dalam derajat yang berbeda. Sayyidina Anas ibn Malik itu sahabat yang paling sering memegang tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang paling sering melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang paling sering melipat baju Nabi SAW. Yang paling sering dapat bekas Nabi Muhammad SAW. Membawakan barang Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian mencarikan makan bagi kendaraan Nabi, yang memarkir kendaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menghantarkan kendaraan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya detail. Yang khidmah kepada Nabi itu banyak. Namun yang paling masyhur adalah Sayyidina Anas ibn Malik. Maka datanglah murid Sayyidina Anas setelah banyak sahabat wafat. Namanya Sayyidina Thabit Al-Bunani. Begitu juga Ibnu Sirin dan tabi'in yang lain. Jadi tabi'in itu murid sahabat, sahabat itu murid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tabi'in siapa? Tabi'in itu murid sahabat, sahabat murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Wahai Anas, manakah mata itu dulu memandang wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Sayyidina Anas mengatakan, inilah mataku. Yang mata ini Allah izinkan memandang wajah paling mulia. Maka kata Imam Sabit, wahai Anas, izinkan aku mengambil berkah dari mata engkau. Maka Sayyidina Sabit mencium mata beliau. Tapi ini khusus ya, ini khusus. Antum jangan coba-coba lakukan ke kiai begitu. Minta izin dulu. Kalau dia nggak izin, jangan coba-coba. Digampar nanti mati khidmat dia. Ini bab tabarruk. Namanya apa? Ngambil berkah. Seandainya tabarruk ngambil berkah itu syirik, maka Sayyidina Anas larang. Sabit Munani, Imam Tauhid di zamannya, dibiarkan mencium. Lain waktu dia mengatakan apa? Wahai Anas bin Malik, manakah tangan yang dulu menyentuh Nabi Muhammad SAW? Maka dikatakan inilah tangan yang dulu menyentuh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tangan itu dicium oleh Sabit Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang lebih dahsyat dari itu. Suatu kali, ini kembali ke sahabat. Sahabat lebih dahsyat lagi. Dalam Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari, bukan Sahih ente. Ini Sahih Bukhari, bukan Sahih. Ini kampung apa namanya Pak? Larangan. Namanya kok Larangan ya? Ini bukan Sahih kampung Larangan, bukan. Ini Sahih Imam Al-Bukhari.
disebutkan banyak sekali riwayat bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum boleh percaya tidak, Pak Dokter boleh percaya Pak. Ini Sahih Bukhari Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dahak begitu. Kan dulu lantai, kan kalau bicara banyak bicara kadang-kadang keluar. Maka Nabi meludah dengan nunduk begini, disambut oleh sahabat di bawah. Itu diambil, diperebutkan oleh mereka. Sallallahu alaihi, masuk akal? Silakan antum mau bilang ini dongeng. Baca aja Sahih Bukhari. Apakah Sahih Bukhari dongeng? Nabi SAW mengeluarkan nakhamah, itulah dia, mengeluarkan air ludah. Air ludahnya Nabi SAW nggak pernah jatuh ke lantai. Diambil para sahabat, yang nggak dapat. Mereka bilang, mana tangan yang dulu, yang tadi ngambil itu? Tangannya cuma bekas dingin-dingin doang. Itu pun diambil tangannya ini. Begituin Mbak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Syekh Al-Imam Ar-Rawwas Ar-Rifa'i, salah satu wali kutub di zamannya, di Thariq Ar-Rifa'iyah ahli hadis. Beliau dibaiat secara rohani. Ini antum boleh amalkan, boleh tidak. Setiap kali menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian memegang wajahnya Muhammad SAW. Gitu. Tapi ini boleh diamalkan, boleh tidak. Ya. Kalau saya nggak berani mengamalkan sering-sering. Tapi sesekali saya amalkan Muhammad SAW. Ya. Kita azim kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wudu. Nabi itu kalau wudu, dulu kan nggak ada keran, jangan bayangin wudu ada keran Pak. Ya, antum enak hidup zaman now, ada keran. Coba bayangin sekarang PDAM nggak ada. Bayangin aja, ntar kan masa itu muncul. Siapa tahu udah meninggal duluan. Serius, Anda ngomong serius ini. Itu bakal terjadi. Ini kan masih aman-aman Indonesia. Di Aleppo kejadian, di Damaskus kejadian, sekarang di Gaza kejadian. PDAM-nya kena bom. Orang nggak dapat air bersih, Pak. Orang berebut minta air ini. Sekarang antum minum air begini, disisain setengah nggak dibawa. Bener nggak? Itu mubazir, itu air ngutuk itu. Apa kata dia? Kamu tahu nggak di Gaza hari ini orang air setengah begini berebut. Nabi SAW berwudu itu dulu pakai botol kulit, dituang dikit-dikit. Jadi Nabi itu nggak pernah berwudu itu mubazir, sedikit untuk tangan, muka, terus sampai ke selesai kaki. Setengah ini sudah cukup. Itu di bawah ditampung dengan wadah kecil. Itu wadah diperebutkan para sahabat, fakanu, dan mereka kadu ayyaqtatilu. Mereka hampir-hampir yakaduna ayyaqtatilu, hampir-hampir saja saling berbunuh-bunuhan. Itu bahasa majazi, menunjukkan apa? Para sahabat ingin ngambil berkah itu. Empitan, ya. Ini nggak dipercaya sama kelompok yang melarang maulid, itu nggak percaya dia. Padahal di Sahih Bukhari ada. Debatlah seorang ustadz dengan kami, doktor, padahal doktornya di Timur Tengah. S1 dia di Al-Azhar. Sayang sekali kok orang Azhar ada yang begini. Setahu saya orang Azhar paling senang mata baru. Apa kata dia? Ar-Razi, at-tabarruk haram wa syirik. Tabarruk itu haram, bahkan syirik. Astaghfirullahalazim. Ya. Kok dokter ngomong begitu? Saya tanya, lo ada di Sahih Bukhari, kita bacakan hadisnya. Apa kata dia? La, hadza khasun bin Nabi SAW. Ini khusus untuk Nabi SAW. Saya tanya balik, ente orang usuluddin, dalam ilmu usuluddin, dalam usul fikih, ambil saja usul fikih. Tidak ada pengkhususan kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Mana dalil yang mengkhususkan ini? Bahwa ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita tahu? Mungkinkah Ibnu Sirin tidak mengerti bab ini? Seorang tabi'in ngambil berkat dari seorang sahabat Anas, bukan Rasul. Ini seorang sahabat. Ibnu Sirin ngambil berkat daripada
Bukan berkatan orang Betawi, Pak ya. Ini berkah, bekas di badan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu dulu mereka. Itu babnya bab apa tuh? Bukan bab akidah. Maka orang yang mengatakan hadza syirik, ini syirik, dia nggak ngerti. Ini bukan wilayah akidah. Yang mengatakan haram itu keliru. Ini bukan bagian fikih. Ini bab rohani, bab mahabbah. Kalau fikih urusannya hukum zahir, hukum tubuh badan, hukum alam yang zahir. Akidah hukum akal dan kolbu. Sedangkan ini hukum rohani, kolbu dan rohani. Nggak ada urusannya dengan syirik. Seandainya itu syirik di Sahih Bukhari, mungkin karena Imam Bukhari nukil riwayat ini. Kalau iya, Imam Bukhari adalah penganjur syirik. Imam Bukhari penganjur syirik? Beneran? Ya. Terus yang bilang khusus buat Nabi, gimana nasibnya tuh? Usut punya usut, dia di pesantrennya belajar akidah. Syekh Saleh Fauzan, seorang Imam Wahabi masih hidup. Kata dia tabarruk syirik. Tabarruk itu syirik akbar, syirik besar. Nauzubillah min. Nah, kalau bab-bab begitu sudah sering saya bahas sebelum tahun 2020. Ya, kalau masih ada videonya silakan ditonton ya. Dalil-dalilnya udah kita bacain. Silakan dirujuk kembali. Sekarang setelah pandemi, babnya bab cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pemanasan aja, karena ini masjid masjid mantan katanya ya. Ya, masjid mantan ya harus disenggol-senggol dikit kan begitu. Kan pakai hadis. Kecuali antum otaknya berhadas. Kita bacakan Sahih Bukhari masih nolak. Dibacain Sahih Bukhari masih nolak. Ya salam, ente katanya ikut manhaj sunnah Nabi. Mungkin bukan sunnah Nabi Muhammad kali. Ya, suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bab salawat kan? Ini baru masuk tema nih Pak. Tadi mukadimah tuh. Ya Allah, lama bener di pengajian. Salah siapa ngundang aneh. Suatu kali, hadis ini masyhur, tapi saya akan baca untuk ngambil berkah. Ya, Kiai pasti sudah tahu hadisnya. Hadisnya sahih. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, "Ahdir al-minbar." Datangkan mimbar. Jadi mimbar itu biasanya diangkat-angkat. Mimbar itu bukan seperti podium. Mimbar itu kayak duduk tempat begini, Nabi duduk di atasnya. Terus Nabi ada sandarannya. Gitu. Kebayang? Nabi SAW mengatakan, datangkan mimbar. Maka dibawalah mimbar. Lalu Nabi naik. Baru saja Nabi naik, belum baca amin, amin, amin. Ini bukan amin politik Pak ya. Saya nggak ada urusan sama itu ya. Saya mencintai semua calon presiden ya. Karena sepertinya mereka cinta negeri ini. Sepertinya. Kita bukti nanti. Saya sudah kapok dimainin bab agama untuk urusan politik. Antum kapok gak? Beberapa tahun lalu agama kita dimainin gak? Masjid-masjid kita dimainin gak? Mimbar kita dimainin gak? Masih mau dimainin lagi? Ya, masih gak kapok? Kalau gak kapok, berarti gak ada akalnya. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Ya, ini lanjut terus nih. Ya, bingung mau goreng apa? Gorenglah isu Palestina. Seakan-akan orang Islam ini ada Zionis pesek katanya gitu. Ya salam. Bab politik ente bawa ke bab Zionis-Zionisan. Orang sesama Islam cuma beda pandangan disebut Zionis. Otak apa itu? Hati apa yang bicara begitu? Kita dalam masalah cara sholat aja udah beda, apalagi bab politik. Kalau di sini nggak kunut boleh nggak? Sholatnya sah nggak? Masa urusan Palestina kita nggak boleh beda pendapat? Adakah dalam akidah mendukung Hamas itu wajib? Nah, ada nggak?
Adakah dalam akidah mendukung Al-Fatah itu wajib? Yang ada dalam akidah mendukung Al-Quds itu wajib. Beda nggak? Beda mereka? Beda. Mereka aja sekarang sering serang menyerang secara opini, tapi orang gorengannya sampai ke sana. Dan sekarang, Masya Allah, kemana-mana dibawa. Saya cuma ingin ngajak orang berpikir waras. Ini pada waras kan yang di depan saya? Waras. Hah? Jangan mau emosi antum diaduk-aduk oleh persoalan yang di luar sana. Ya, maka ada pandangan Ahlus Sunnah mengenai kejadian sekarang Palestina itu sudah beres sebenarnya. Sudah selesai sebenarnya. Ya. Nanya ke ahlinya, jangan nanya ke ustadz penakut. Ke ustadz yang ikut berita, ustadz yang ikut jamaah yang nggak ngerti. Ikutin orang yang punya pendirian yang mengerti bibasiratihi wa basarihi, yang membaca dengan hatinya dan matanya. Cuma urusan Palestina itu ada yang sekarang berani nyebut yang beda pandangan dia Zionis pesek. Apa-apaan itu orang? Tegaknya dia menyebut saudara sama muslim dia Zionis. Padahal kita kalau bab sholat beda, satu basmalah jahar, satu tidak, nggak ada kita bilang anti Zionis ya kan? Benar nggak? Hatta orang nggak mau maulid kita nggak tuduh dia kafir, kita biasa aja. Mungkin dia nggak suka sama bahasa maulid, karena maulid disebut berasal dari Syiah. Padahal yang buat maulid pertama di Ahlussunnah itu Sultan Al-Muzaffar. Giliran Hamas duduk sama Syiah dia diamin aja. Nggak disebut Syiah. Orang beda pandangan doang disebut Zionis. Ya salam. Ya, mana hatinya itu? Ya, saudara sama muslim dicaci maki. Kritik-kritik aja. Islam itu biasa. Ini agama yang paling kuat memberikan porsi untuk kritik mengkritik. Itu agama Islam. Antum cari, baca kitab suci semua. Adakah perintah? Apakah kamu gunakan akal sehatmu? Afala ta'qilun. Itu cuma ayat-ayat di suci. Yang suci di dalam Al-Quran. Nggak ada di agama lain. Oke? Kok jadi kesana ya? Kita itu wajib cita Al-Quds. Kenapa? Kaki Nabi SAW injak sana. Beliau sholat di sana, di belakangnya 124.000 sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quds wajib dicintai. Itu bagian dari iman. Nabi SAW mau naik, itu lewat Al-Quds apa lewat Mekah? Apa lewat larangan? Nabi naik take off. Take off apa? Ya. Landingnya pun di situ. Gak turun di Mekah. Nabi turunnya tetap di mana? Nah, itu yang batu yang katanya naik itu kan naik. Emang batunya begitu. Cuma kan dibuat mitologi. Biar rame orang sono. Padahal bagi kita nggak perlu batunya naik. Nah, batu itu diinjak Rasulullah. Itu sudah cukup. Batunya masih ada sampai hari ini. Waktu kami ziarah ke sana, itu ada mahasiswi masuk ke dalam. Lagi baca buku, bawa laptop, habis baca, ditulis, baca, tulis. Iseng-iseng, ya rombongan kita nanya, yang bisa bahasa Arab, kok kamu menulis di sini? Jawabannya apa? Otak saya kalau lagi mandek, kalau lagi buntu, aku datang ke Kubatus Sakhra, lalu aku nulis dan baca di sana. Tenang katanya. Ya wajar. Itu batu dulu diinjak baginda Nabi Muhammad SAW. Ini juga bab tabarruk, bab ngambil berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW panggil, hei sahabat, masukkan mimbar. Maka Nabi naik mimbar. Lalu Nabi SAW bacain 3 kalimat. Bu'adan, ya. Di riwayat kedua, raghima anfu rajulin. Sungguh jauh dari rahmat Allah. Man adraka walidai falam yudkhilahul jannah. Siapa yang masih mendapati orang tuanya atau ihdahuma atau salah satunya, tapi tidak membuat asbab dia masuk surga.
artinya dia tidak berbakti. Makanya besok saya wajib pulang ya. Ini karena sudah janji aja nih. Janji sama Pak Dharma saya. Nah, kalau nggak nanti ngelanggar Dharma. Hasilnya mau balik tadi Pak. Habis kajian siang tadi saya langsung balik. Ternyata ada lagi. Lalu yang kedua Nabi SAW mengatakan raifa anfu rajulin, di riwayat kedua bu'dan liman adraka Ramadan. Siapa yang dapat Ramadan tapi setelah Ramadan pergi dia tidak diampuni, falam yughfar. Dia tidak dapat ampunan. Dan yang paling parah yang nomor 3, bu'dan, jauh dari rahmat Allah. Man zukirta indahu. Ternyata yang doa Jibril. Man zukirta indahu, engkau disebut di sisinya. Falam yusalli alaik, tapi orang itu tidak bersolawat kepadamu. Jauh dari rahmat Allah. Berdasarkan ini Sidi ya Al-Imam Ar-Rawas Ar-Rifai mengatakan, dan sepakat dengan imam sebelum-sebelumnya, ini jadi ijma ahli rohani, wujubis salawat inda dzikri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib salawat. Kapan wajibnya? Setiap kali disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun masalahnya nama beliau ada yang zahir, ada yang bergelar dan sifat. Maka kemampuan orang bersolawat tergantung dia mengenal nama. Antum kalau baca surat Yasin pasti nggak solawat. Yasin, lewat aja kan, wal Qur'anil Hakim. Karena tidak tahu Yasin nama baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang mengenal dia akan baca Yasin Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum kalau baca Alif Lam Mim, ya, ada imam mengatakan bahwa itu nama Allah. Ya, itu sifat Allah. Tapi bagi saya itu salah satu nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang disepakati oleh ulama belakangan Yasin, Toha, Alif Lam Mim dipulangkan kepada Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga nama Nabi Muhammad di situ Mim, betul nggak? Ya. Oh, ini ilmu nggak boleh dibuka di tempat umum, Ustaz. Ya, ini ilmu rahasia. Kalau rahasia, kenapa ditulis di tafsir Ibnu Katsir? Murid Imam Salafi Ibnu Taimiyah. Namanya tafsir Ibnu Katsir. Gimana, Ustaz? Ketemu nggak, Ustaz? Ya. Saya ada debat profesor, Pak. Di MUI kampung saya dulu, tapi orangnya sudah wafat rahimahullah wa ghafarallahu lah. Apa kata dia? Kamu jangan bahas-bahas ayat ini hanya Allah yang tahu. Profesor, doktor. Saya waktu itu masih MA. Ya, masih LCMA, lulusan Ciputat. Cipondo kali ya. Saya bilang, Prof, maaf Prof, antum bagian dari MUI, masa nggak baca tafsir Ibnu Katsir? Kita tanya gitu doang. Loh, bacalah, saya baca kok, saya ini dokter lebih dulu daripada ente. Ya. Iya, saya emang belum dokter, Prof. Apalagi Prof. Tapi baca ini duluan saya daripada dokter. Kita bilang gitu. Baca ini duluan saya daripada profesor. Buka, ayo kita buka. Kita bukain. Tafsir Ibnu Katsir dulu kan pada PDF ditunjukin doang. Diem, Pak, malu. Ternyata banyak orang sekelas orang alim, profesor doktor, nolak yang dia nggak tahu. Kebanyakan orang menolak sesuatu karena dia tidak tahu. Maka kalau ada orang nolak maulid, mungkin karena dia tidak mengerti hakikat maulid itu nggak lebih daripada kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka kajian sirah Nabi mulu, betul nggak? Dulu kita sempat ngusulin kalau kajian maulid bid'ah, kita ganti pakai sirah Nabi, bid'ah nggak? Enggak. Loh, masalahnya di mana? Ternyata mereka terjebak dengan kata maulid, kata mereka, kata imam mereka, Bin Baz, Soleh Fauzan, dan terus semuanya. Apa kata mereka? Maulid itu sama dengan Natal. Saya mau tanya nih, Pak Dokter,
Lagi Natalan, Pak. Pak Gun, Kiai, antum lagi Natalan. Selamat Natal dong. Kalau kayak gitu selama Natal mah boleh jadinya kan? Karena Maulid. Ya salam. Ternyata gagal memahami istilah inilah musibah umat ini. Musibah umat ini di mana? Gagal memahami, kalau bahasa kita gagal komunikasi alias miskomunikasi. Jadi orang yang bikin maulid dan membid'ahkan maulid itu cuma masalah komunikasinya nggak jalan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril berdoa di atas mimbar, Nabi mengaminkan, mengaminkan. Ya, bu'dan liman zukirta indahu falam yusalli alaik. Sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang disebut nama engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaik, tapi tidak berselawat kepada engkau. Oleh karenanya secara ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ini sama. Solawat itu wajib. Solawat itu wajib. Ada yang merasa gelisah nggak? Hari-harian pernah merasa gelisah? Nah, antum nggak akan hilang gelisahnya pakai baca Quran satu halaman. Kenapa? Quran turun ke siapa? Solawat dulu ke Rasulullah baru baca. Jadi kenapa ada orang nanya kepada saya, Ustadz, saya sudah hijrah. Kata orang baca Quran menenangkan jiwa. Aku bacalah Quran, tapi kok tambah gelisah? Ya iya, kamu baca Quran gak pakai adab. Adab rohani ini yang paling mahal. Quran turun ke siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bacalah solawat dulu kepada beliau. Kirim dulu Fatihah kepada beliau. Loh Ustadz, Fatihah kan gak nyampe ke orang mati. Emang Rasul mati? Siapa yang bilang Rasul mati? Ayo berdiri. Ada yang bilang Rasul mati? Ada yang berani gak bilang Rasul mati? Ini Umar lagi ngomong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah boleh ngomong, afa imma ta'uqutil, seandainya, itu cuma seandainya. Seandainya Muhammad itu mati. Seandainya doang. Ada di surat Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau itu mati, hai Muhammad. Dan mereka juga mati. Tapi nggak ada satu ulama ngasih nama min asma'il Mustafa al-mayyitu. Nggak ada. Salah satu nama Nabi Muhammad adalah mati. Nggak ada. Karena itu sul adab. Yang boleh ngomong cuma Allah. Maksudnya innaka maitun, engkau juga akan mati secara fisik. Tapi nurnya tidak pernah mati. Ruhnya tidak pernah mati. Sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ulama kita sepakat siapa yang mimpi ketemu Rasulullah SAW pasti ketemu beliau. Tapi mimpi bagi orang awam, bagi khawasul ulama, yarahu yakzatan, dia ketemu jaga-jaga. Antum gak lihat tapi dia lihat. Kenapa? Mereka itu bisa masuk ke alam mimpi dalam keadaan jaga. Itu yang disebut melihat dalam keadaan jaga. Siapa aja imam yang pernah begitu? Banyak. Mau tahu? Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Madyan, Abu Hasan Syazili, Al-Mursi, Ibn Athaillah Sekandari. Itu masih banyak tuh. Kita ringkas saja. Ada lagi. Abdul Wahab Sya'rani dan gurunya Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas, apa kata beliau? Ini Imam Ali Al-Khawas. Guru ummi nggak bisa baca kitab, tapi Quran hafal dia. Padahal nggak hafal. Ditanya orang ayat mana bisa jawab. Sidi Ali Al-Khawas, apa kata beliau? Tidaklah seorang wali itu sempurna hatta yajtami'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman. Orang nggak sempurna kewaliannya kalau rohaninya belum ketemu Rasulullah baik dalam keadaan mimpi maupun jaga. Karena itulah makna hadis Sahih Bukhari,
Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzatan. Orang yang melihat aku di alam bawah sadarnya akan melihat aku di alam sadar. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bab mimpi ini bab spesial. Tapi jangan kemudian berbangga dulu, kan baru mimpi. Ya, baru mimpi udah seneng aja. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabqa minal mubasyarat illa ar-ru'ya salih. Tidak tersisa di akhir zaman kabar gembira melainkan mimpi yang indah. Ar-ru'ya salihah tidak hanya mimpi, pandangan yang disebut pandangan intuisi, mukasyafah, musyahadah masuk ke bab itu. Ya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian berat nih. Enggak berat. Kalau berat kenapa ada di kitab? Ya. Kenapa ada di kitab? Kitab ulama ditulis di muqaddimah qawaid fiqhiyah. Ada manzumah qawaid fiqhiyah yang ditulis oleh Imam Al-Ahdal dari Yaman. Itu dia ringkas dari kitab Ashbah wa Nazari Imam Suyuti. Lalu dikatakan Imam Suyuti itu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketemu Rasulullah dalam keadaan jaga, naifan wa sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Ditulis di kitab fikih. Loh kok hari ini ahli fikih nggak percaya? Kok ahli fikih bilang ini nggak pantas diceritakan padahal ada di muqaddimah kitab fikih. Inilah yang membuat kemudian ahli fikih makomnya sekarang nggak naik-naik. Karena mereka meninggalkan rohani ahli fikih yang dulu. Ahli fikih dulu begitu dengan Rasulullah SAW. Sedangkan ahli fikih hari ini ngomong, ini kajian berat, usah dibuka. Nggak boleh ceritain kalau ente mimpi. Imam Suyuti cerita, dia ketemu jaga. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Kenapa hari ini orang larang-larang? Ya, akhirnya nuansa-nuansa kerohanian hari ini hilang. Hilang. Ceritakan juga di tempat kok, di pengajian, bukan di warung, bukan di kafe. Kecuali ente ngomong di kafe, aneh ketemu Rasulullah di kafe gitu ya. Itu baru masalah itu. Itu baru masalah. Tapi ini diceritakan di pengajian, tempat suci. Ya. Saudara-saudariku karena Allah. Kata Imam Ali Al-Khawas, saya tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Selalu dalam keadaan jaga. Hatta usalli alaihi sanah kamilah. Beliau itu setiap hari solawat sampai setahun baru Allah kasih mimpi dan melihat beliau dalam keadaan jaga. Sallallahu alaihi. Jadi kenapa antum nggak mimpi-mimpi? Ya solawatnya pelit. Nabi bilang pelit. Orang pelit mau ketemu sama orang pelit. Aneh mau tanya serius. Antum mau ketemu nggak sama orang pelit? Seneng nggak ketemu orang pelit? Kenapa masjid ini disenangi oleh orang-orang sekitar? Karena suka berbagi beras. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Kita ucapkan selamat untuk para pengurus. Ya. Masjid ini disenangi Pak. Kenapa? Masjidnya nggak pelit. Oke. Nabi bilang, mengatakan, al-bakhil, orang bakhil hakiki, medit. Emang begitu ya bahasa sini? Bahasa orang larangan gimana? Ya. Orang bakhil medit itu orang yang disebut namaku di sisinya dan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Padahal kalaupun solawat itu solawat Allah yang dia tumpangi. Karena yang solawat pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah solawatlah kepada Muhammad. Tuh antum perintahin Allah kan? Cuma kata Imam Ghazali, Imam juga perintah. Boleh nggak hamba merintah Allah? Tidak ada. Tapi disebut apa? Disebut doa. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan Ahlussunnah sama Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, perintah itu dari atas ke bawah.
Barulah doa itu dapat merubah takdir. Kenapa? Yang gerakin doa siapa? Benar, benar. Antum Pak Allah. Serius nih. Jadi kalau takdir berubah karena doa antum, itu karena takdir Allah, karena kehendak Allah, karena kemauan Allah atau kemauan antum. Kita doa nih, terus takdir berubah. Takdir berubah karena kehendaknya atau kehendak kita. Wah, lolos nih ilmu akidah. Semoga husnul khotimah semua. Amin. Orang berdoa, itu yang gerakin dia doa siapa? Dia itu marbubnya Allah. Allah itu Rabb. Kita ini marbub. Maka hubungan kita dengan Allah disebut dengan alaqah rububiyah. Ini bukan tauhid rububiyah yang versi seberang, bukan. Alaqah rububiyah. Hubungan antara pencipta dengan yang dicipta. Maka tiadalah yang dicipta ini bergerak kecuali digerakkan oleh yang maha mencipta. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allah. Ini bukan fatalisme, bukan jabariyah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk, bahkan diilhamkan oleh Allah yang maha berkehendak. Maka kata Imam Nu'taillah Sekandari, ciri-ciri doamu, hajatmu bakal dikabulkan. Engkau lancar melafazkannya, nggak dibuat-buat. Ini perhatiin kalau lagi doa, yang di sini lain, di pikiran lain, di hati lain, itu ciri-ciri doanya belum kabul. Kita mau baca apa, di pikiran kita ngomongnya apa, di hati kita ngomongnya apa, itu nggak masuk. Apa kata Allah lewat Sayyidina Nabi SAW? Inna Allah la yujibu an qalbin ghafil. Allah nggak melirik doa orang yang kolbunya lalai. Sibuk apa, pikuk apa, nggak masuk. Saya mau tanya, sebelum kita doa, ini pertanyaan saya tanyain di mana-mana Pak. Semoga masih ingat yang ikut majelis sebelumnya. Sebelum kita doa, Allah kita, ya Allah saya butuh ini. Allah itu tahu kita butuh sesuatu setelah kita doa apa sebelum doa? Bener, serius. Terus ngapain doa? Terus ngapain doa? Kan Allah udah tahu. Hah? Usaha. Emang usaha kita di luar kekuasaan Allah? Marah ya, marah, murka kepada orang yang nggak mau doa. Kenapa? Orang nggak mau doa itu sombong. Jadi doa itu menghancurkan kesombongan di dalam kolbu. Dan puncaknya doa orang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mahar doa naik orang selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam selawat ada tauhid, ada doa, ada zikir, semuanya lengkap dalam selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Indonesia ini masih kuat orang sholawat dari ujung negeri sampai ujung negeri, semoga negeri ini dijaga terus. Dijaga terus. Karena sholawat ini satu sholawat, maka diberi pagar 10. Semoga maulid ini menjadi pagar Jakarta dan sekitarnya, ya, Tangerang, semuanya sampai semua pulau-pulau di negeri ini. Alhamdulillah saya baru pulang dari Natuna. Ternyata mereka di sana buat maulid juga. Alhamdulillah, biasa aja kali. Orang Natuna bikin maulid biasa aja. Pulau, ada pulau-pulau kecil, mereka buat maulid. Kalah kadarnya. Berarti ada nur Nabi SAW menyala di situ. Ya. Selama ada nur baginda Nabi Muhammad SAW, itu tempat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian terakhir. Nabi SAW satu kali beliau ini jalan-jalan dengan sahabat. Salah satu sahabat yang ikut dengan beliau ada namanya Ubay bin Ka'ab. Lalu terjadilah dialog antara beliau dan Ubay. Apa kata Ubay? Ubay ini setoran amalan. Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam aj'al laka minas salah. Kira-kira aku kalau salawat kepada engkau porsinya berapa? Pasti sudah tahu hadis ini.
Bagaimana kalau sepertiga, sulus? Kata Nabi, silakan. Bagaimana kalau setengah? Silakan. Bagaimana kalau 2/3? Silakan. Nabi semua persilakan. Melihat begitu, oh berarti sholawat ini beda dengan sholat. Sholat itu 5 waktu. Subuh 2 rakaat, jangan tambahin 2,5. Nah, nggak boleh tambahin. Bener. Antum mau kerajinan sholat subuh nih, nambahin 3 rakaat boleh nggak? Nggak boleh. Kalau lagi keranjingan sholat, boleh nggak nambahin dari 25 jadi 50? 50 jadi 100? Apa bid'ah? Nabi kan nggak pernah sholawat sebanyak itu. Hmm? Nabi kan nggak pernah sholawat 10.000. Pernah nggak? Bid'ah dong. Nggak gitu aja. Nggak gitu-gitu amat. Ya. Apa kata Ubay? Idzan aj'al salati kullaha laka ya Rasulullah. Kalau begitu wahai baginda, aku jadikan semua solawatku untuk engkau. Maka kami ada punya seorang mursyid, ya, udah meninggal. Dulu dia beliau orang Tanah Abang Selipi sini, udah meninggal. Salah satu kemuliaan Allah pada dirinya. Beliau ini hampir setiap saat memandang Nabi Muhammad SAW. Ditanyalah salah seorang muridnya, apa rahasia engkau wahai Tuan Syekh? Apa jawabannya? Saya tidak pernah putus dari berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka insahat ta'bir, jika benar ungkapan ini, beliaulah Ubaynya zaman ini, tapi beliau sudah meninggal. Tidak ada yang melanjutkan amalan Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu, yang menjadikan hari-hari dia solawat, 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 solawat. Maka ada sebuah hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Nasai. Kata Nabi SAW, hubbiba ilayya minad dunya. Dunia ini Allah berikan anugerah cinta cenderung hatiku kepadanya. Hanya beberapa hal. Satu, at-tib, yang harum. Nabi itu suka yang harum-harum. Majelis ini kurang bukhurnya ya Pak. Kalau agak kurang, kalau nggak mau yang jadul-jadul ya ditempel-tempel situ lah ya. Pakai oud yang alami-alami. Per sekian menit keluar. Di maintenance sekali berapa hari diisi. Jadi orang masuk masjid, dia mulai merindukan Nabi Muhammad SAW. Siap ya Pak Ketua ya, masuk sini, waduh, harum. Masjid ini nggak usah diperlebar Pak, begini aja, segini aja, cukup. Biar kalau yang datang kelihatan banyak. Wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Lanjutan hadisnya. Aku Allah berikan kecondongan ke dalam diriku. Ini bukan kehendak Nabi. Kalau antum kan emang antum yang suka. Suka bau ini, parfum ini. Wan nisa, suka lawan jenis. Bukan sesama jenis. Nah, maka yang masih senang sama jenis, pintu tobat masih dibuka. Pintu tobat masih dibuka. Jangan lakukan itu. Itu amalan kaum Lut, ya. Dan kaum Lut sudah dihancurkan Allah. Kalau dulu dihancurkan dengan kerikil, sekarang akan dihancurkan dengan penyakit. Jangan sampai terjadi. Ya, umat Nabi Muhammad SAW jangan sampai mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak benci sama orangnya Pak, benci dengan kelakuannya aja. Biasanya tuh ya di WC-WC umum, di rest area tuh ya, ditulis nomor handphonenya pada situ. Ada yang tahu ya, ada pengalaman ya. Wih, auzubillah min dzalik. Aizna nahnu wa dzurriyyatina wa muridin wal hadirin. Amin ya rabbal alamin. Nabi itu senang jadi Nabi itu menyenangi lawan jenis itu karena digerakkan Allah. Jadi syahwatnya Rasulullah itu bukan lagi syahwat kebinatangan, tapi sudah kecenderungan rohani. Umur beliau pendek, maka istrinya sedikit. Sayyidina Sulaiman umurnya agak panjang, maka istrinya banyak. Bapak ini umurnya mungkin pendek, maka istri satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kalau dipanjangkan mungkin nanti nambah. Amin kan dok?
Diaminkan, mustajab ini. Malam maulid diaminkan, Masya Allah. Nggak nolak. Ya, candanya selesai. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ujungnya ternyata pelipur lara Nabi bukan parfum, bukan lawan jenis, bukan istri, bukan parfum itu simbol simbol kekayaan mewah. Antum tahu nggak satu parfum harganya berapa? Yang oud, yang gaharu, segini doang. Itu bisa harganya 100 juta. Segini doang, ya. Kalau yang sohenya, ya kita mah dapat harga 4 juta, 3 juta udah seneng bener ya. Dikasih orang. Itu yang yang garu-garu itu. Dari negeri kita, bukan dari Arab itu. Cuma kan kita taunya itu dari Arab. Orang Arab mereka olah karena mereka suka dengan itu. Itu parfum satu botol kecil. Harganya bisa puluhan juta. Kecil, udah campur-campur sama ambar, campur ini, campur itu. Nabi seneng dengan itu. Jadi jangan antum antum kalau mau lidan mahal kiam jangan pakai parfum murahan. Mohon maaf. Pakai parfum yang agak sedikit elegan. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali ya. Kadang-kadang kita nggak enak juga nolaknya udah diginiin ya. Anda lihat harga 15.000. Maulid pakai parfum 15.000. Ya Allah. Minimal parfum 100.000 lah ya kan. Jangan mal-mal ini maulid kecuali antum pakai sendiri. Pokoknya sih nyong-nyong. Nggak enak ya. Tapi mau gimana lagi? Kita terima orang mau niatnya baik. Mungkin dia taunya parfum segitu. Kalau enggak, nanti tanya sama Habib-Habib di Condet tuh, yang pakar-pakar opti. Mengerti tuh mereka ilmunya. Ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tapi pelipur laraku hanya fis shalah. Ahli fikih, ahli akidah, ahli tafsir, ahli hadis menerjemahkan fis shalah, salat. Tapi ahlul ma'rifah, ahlul mahabbah menerjemahkan solawat kepadanya. Saya ada referensinya banyak. Imam Rifai, Imam Qattani, Imam Mursi, dan imam-imam yang lainnya. Tapi yang paling jelas Sidi Ahmad Al-Qattani yang saya ingat persis sekali beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Pelipur laraku wahai umatku hanyalah selawat dari kalian. Berarti Nabi tahu, oh, umatku solawat. Berarti Allah solawat kepada dia 10. Kalau Allah solawat kepada kita sekali saja, kita selamat dunia akhirat. Allah solawat mantum sekali, itu selamat. Ya cuma dihisap dulu, di mizan dulu. Pas di surat mustaqim itu jangan untuk bayangin rambut dibagi 7. Nah, itu mah salah satu penjelasan hadis. Bab majazi. Enggak. Di Sahih Bukhari Muslim, sirat itu seperti penyeberangan tapi kayak lembah gunung begitu. Pernah nggak melihat bukit, orang suka hiking, terus ada jalan sedikit sekali di atas ujungnya. Kebayang? Di bukit, nah, kita jalan di atas itu. Nah, itu yang disebut sirat. Sudah kebayang? Kadang naik, kadang terus prosok. Di samping kiri kanannya itu ada duri-duri raksasa. Ada yang koprosok, kena kakinya, ketancap itu duri ke betisnya, ada yang ke punggungnya, ada yang bisa dari kabar gembira dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku bolak-balik kata beliau. Jadi Nabi itu waktu di dunia itu sudah bolak-balik, sudah ngelihat. Antum ini sekarang udah dilihat sama Nabi. Apakah antum bagian orang yang dulu terseok-seok itu, yang nanti akan jatuh-jatuh di sirat? Nabi sudah lihat. Apa kata beliau? Semoga semua kita yang hadir malam ini diselamatkan. Apa kata beliau? Aku kagum, aku heran. Ada seorang umatku, dia berkali-kali hampir jatuh, tangannya gelantungan, dia naik lagi.
berjatuh lagi, naik lagi jalan, jatuh lagi ke pelosok. Begitulah terus sampai ke ujung. Tapi sebelum sampai di ujung, dia sudah kehabisan tenaga. Tiba-tiba ada nur datang dari atas. Itu nur. Nur itu jelas di nur sholat, nur sholawat, nur apa, itu semua ada. Nur baca Quran. Itu nur yang nyambangin dia. Itu nur sholawat. Karena satu sholawat dia dulu pernah dia baca semasa di bumi. Mungkin lagi ada orang maulid, dia lewat, ustadz atau orang-orang di dalam baca sholawat, dia ikut baca sholawat. Sholawat yang satu itu diterima. Cuma dia nggak ikut di dalam. Itu sholawat menyelamatkan dia. Diambil lalu dia diterbangkan secepat kilat ke atas. Sampai langsung depan pintu surga. Sallallahu alaihi. Jadi antum jangan main-main mau sholawat. Di akhirat aja beres. Apalagi urusan dunia. Maka nggak usah minta urusan dunia dengan sholawat kecil. Sholawat aja. Yang di dalam pikiran kita, kita lawan aja. Ya, gak usah kemudian katakan, ya Allah, berkat sholawat selesaikan ini, selesaikan ini. Gak usah. Malu. Ya. Serahkan saja kepada Allah. Tetap berusaha, tetap berikhtiar. Kita pendam itu. Karena sholawat ini lebih besar daripada semua yang kita pikirkan. Ya. Semoga Allah Ta'ala mengekalkan iman di kolbu ini. Dan menambah-nambah cinta di dalam batin kita ini. Sehingga tiadalah satu nafas yang kita tarik, kita keluarkan kecuali berisi cinta dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah